Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dalam media komunikasi dan konseling. Kali ini kita akan membahas teknik pemilihan media, bimbingan, dan konseling. Di sini melibatkan secara teknis apa saja yang kita lakukan dalam memilih media. Nah, sebenarnya ini yang kita kaji, alasan-alasan teoritis pemilihan media, alasan praktis pemilihan media, kemudian ada kriteria pemilihan media, prosedur pemilihan media, bimbingan, dan konseling. Nah, kemudian untuk alasan penggunaan media, ini pertama kali muncul namanya konsep demonstration. Demonstration ini penggunaan media diperuntukkan sebagai alat bantu bagi konselor. Mengapa bisa demikian? Karena tidak semua konseling ini dilakukan sepenuhnya oleh konselor sendiri. Ya, pure dengan konselor, tapi juga perlu bantuan. Sehingga pesan yang disampaikan oleh konselor ini bisa sampai kepada konseli. Tidak hanya sebagai alat bantu, tapi juga mendemonstrasikan alat. Jadi konselor ini bisa sekaligus memperagakan alat bantu atau media kepada konseli. Bahkan juga bisa melakukan sosialisasi terhadap beberapa konselor lainnya yang memang belum paham, belum familiar dengan media. Nah, alasan yang kedua dalam penggunaan media ini karena familiarity. Ini mengandung makna bahwa kalau misalkan penggunaan media ini harus sudah terbiasa. Misalkan ada seorang konselor yang belum terbiasa menggunakan video. Nah, ini juga harus bisa diantisipasi. Kalau misalkan ada konseling yang belum paham apa yang disampaikan konselor, misalkan ini sulit. Nah, sehingga si konselor harus bisa belajar dan mulai beradaptasi tentang kebiasaan-kebiasaan penggunaan media sebagai alat bantu. Tidak semuanya konselor itu paham apa yang diucapkan oleh konselor. Apalagi kalau misalkan kalau konselingnya ini yang suka main game ya. Main game, nah ini sebenarnya bisa nggak game itu sebagai alat bantu media? Bisa, ya. Bisa. Nanti gamenya ini berisi pesan ya, pesan-pesan konseling. Nah, jadi artinya game itu kan tujuannya memberikan suasana yang senang gitu ya, happy. Malah ini justru menjadi kesempatan bagi konselor ya. Tidak semuanya dikeluarkan effortnya ya, jadi tidak harus membuang banyak tenaga yang dilakukan oleh konselor. Nah, dengan demikian maka konselor harus juga sudah bisa menguasai media-media apa saja. Walaupun memang salah satu harus dibiasakan. Kemudian alasan berikutnya karena clarify atau clarity. Fungsinya untuk memperjelas. Apa yang diperjelas? Yang diperjelas tentu adalah pesannya. Yang diperjelas adalah komunikasinya, bahan-bahannya, bahan materinya, bahan solusinya dan sebagainya. Sehingga konseli ini bisa memahami dan mencerna dan akhirnya konseli ini bisa mengambil keputusan. Berikut ini adalah kriteria pemilihan media. Yang pertama, apakah tujuannya sudah sesuai atau belum? Nah, ini harus ditinjau ulang lagi. Jadi pertama kali tujuannya sudah ditetapkan, maka medianya juga harus disesuaikan dengan yang di lapangan, dengan yang di konsep. Jangan sampai yang berbeda. Nah, yang berikutnya, apakah media dengan materi ini sudah fix atau belum? Sudah sesuai atau belum? Misalkan
materinya tentang narkoba, ya. Narkoba. Kemudian media yang dipakai mungkin bisa poster ya. Tapi apakah poster ini sesuai atau belum? Nanti kalau memang belum sesuai bisa dirubah atau bisa ditambahkan alternatifnya menggunakan video. Nah, berikutnya disesuaikan kembali dengan karakteristik dari siswa atau konselingnya. Nah, ini yang menjadi hambatannya nih sebenarnya. Jadi di tahap awal sudah matang, sudah siap, ternyata karakteristik siswanya ini berbeda dengan yang kita punya ya. Misalkan siswa tidak suka baca poster, misalkan. Siswa tidak suka nonton video, maunya game misalkan. Nah, ini harus dirubah lagi ya, dirubah lagi. Apakah itu boleh dirubah lagi? Boleh ya. Jadi sebenarnya di sini membuat media ini juga termasuk meneliti juga, meneliti dari karakteristik siswanya. Dilihat lagi apakah sampai saat ini siswa ini sudah siap atau belum. Karena setiap karakteristik ini berbeda sekali dari satu dengan yang lainnya. Setelah dengan karakteristik siswa, nanti ada dicocokkan dengan teorinya. Misalkan teorinya tentang bahaya narkoba, misalkan. Ini nanti disesuaikan lagi dengan media yang dipakai dan juga karakteristik yang lain. Kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan kesesuaian dengan gaya belajar siswa atau konseli. Ya, ini stylenya. Oke, mungkin kalau style ini agak sedikit sulit juga ya. Nanti peran media ini nanti difungsikan lagi lebih interaktif ya. Yang tadi menggunakan poster terus atau video nanti bisa lagi dengan animasi. Sehingga kriteria ini semuanya bisa mendukung kesesuaian dengan kondisi lingkungan dan juga fasilitas pendukung. Artinya apa? Apakah kondisinya ini mendukung atau tidak? Lingkungannya ini mendukung atau tidak? Ya, keterbatasannya ini menjadi satu kendala, maka bisa nggak keterbatasan ini bisa diatasi? Misalkan si konseli ini tidak punya media ya, gadget misalkan. Tapi si konselinya ini pengen konselinya ini pakai gadget. Nah, ini contoh nih. Contoh permasalahan dalam lingkungan ya, fasilitas. Gimana coba? Bagaimana caranya yang dilakukan oleh konselor? Ketika ada konseli yang ingin melakukan konseling menggunakan teknologi, tapi konselingnya nggak punya. Nah, maka konselornya bisa menyediakan sarana tersebut atau menggunakan bantuan orang lain untuk menyediakan sarana tersebut. Ya. Jadi memang agak repot. Nah, berikut ini prosedur pemilihan media bimbingan dan konseling. Yang pertama kita lihat dari format pemilihan medianya. Kemudian flowchart, format matriks, kemudian format checklist. Nah, berikut ini adalah kriteria khusus pemilihan media. Nanti untuk menentukan kriteria di sini dibuatlah suatu pertanyaan. Jadi pertanyaan ini sekaligus juga checklist apakah media yang sudah dikerjakan dan disajikan ini sudah sesuai atau belum. Misalkan ada pertanyaannya, apakah materinya penting atau berguna bagi siswa dan konseli. Nah, ini nanti dilihat lagi sama konselornya. Kalau sudah sesuai nanti bisa tinggal di checklist di sini. Ya, misalkan di checklist di sini. Nah, apakah dapat menarik minat siswa untuk belajar? Nah, tadi ya dengan gaya belajar, apakah sudah sesuai atau belum? Oh, belum. Ya, mungkin jangan di checklist dulu bisa, atau kan disilang seperti ini bisa. Ya, atau dihilangkan juga bisa.
Baik, apakah ada kaitannya dengan cara ya, langsung dengan tujuan bimbingan dan konseling? Nah, silakan bagaimana? Bagaimana dengan materinya, mutakhir atau autentik? Apakah konsep dan kecermatannya terjamin secara jelas? Apakah isi dan presentasinya memenuhi standar? Nah, ini contoh kriteria pemilihan media. Tinggal hanya di checklist aja kalau sudah sesuai. Ya. Nah, berikut ini adalah format flowchart. Jadi misalkan ada suatu tujuan, konsep kita. Nah, apakah ini mengandung sikap verbal? Jika iya, apakah sikapnya ini mengandung bisa dimengerti? Jika iya, seperti apa? Jika tidak, seperti apa? Nah, ini flowchart ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kalau yang simbolnya seperti ini, belah ketupat ini decision. Iya atau tidak. Kalau iya kemana, tidak kemana. Ya. Sesuai atau tidak, misalkan ya. Kalau sesuai, apa? Kalau tidak, apa? Nah, ini beda lagi. Menggunakan format matriks. Contoh media, misalkan televisi, radio, film, video kaset, slide, film, dan sebagainya. Nanti dikontrol, apakah dia portable, apakah untuk di rumah, setiap saat, bisa dikendalikan atau bisa mandiri. Nah, ini jawabannya iya atau tidak. Atau bisa dengan sulit atau tidak sulit. Nah, ini sama ya, format checklist seperti ini, di checklist aja ya. Ya, baik, demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.